Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam channel inspiratif Unida Malang dalam program Bisa, bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu kekinian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dalam program bincang santai kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai UMKM berbasis ekonomi kreatif, tantangan untuk pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tika Desi Harsanti. Di sini saya sebagai host, dan bersama saya tentunya telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama, perkenalkan, beliau adalah Ibu Endang Sungkawati, SPD MSI. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardana Malang, dan juga yang memperoleh hibah PPDM Ekonomi berbasis ekonomi kreatif. Selamat datang, Ibu. Lalu yang kedua juga telah hadir Ibu Dr. Eni Diah Yunitwati, SPMP. Beliau merupakan Ketua LPPM Universitas Wisnuwardana Malang. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Mbak Tika. Lalu narasumber kita yang ketiga ada Ibu Sri Rahayu. Beliau merupakan pengurus Koperasi Wanita Intani, Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Selamat datang, Ibu. Selamat datang. Baik, terima kasih. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan bincang santai kita pada kali ini kita tidak seperti biasanya karena kita berada di tepi pantai, yaitu Pantai Pasur, tepatnya di Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Baik, kita langsung saja masuk ke topik pembicaraan. Yang pertama saya ingin ke Bu Endang terlebih dahulu, Bu. Ya. Bisa dijelaskan, Bu Endang, mengapa UMKM berbasis ekonomi kreatif di Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar ini sangat penting, Bu? Silahkan. Ya. Terima kasih Mbak Tika atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang, selamat kepada para pemirsa. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Tika, kenapa ekonomi kreatif itu penting di desa bagi UMKM ya, di Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Pada awalnya kami datang ke desa ini untuk penelitian awalnya. Kemudian dari hasil penelitian itu kami mengetahui bahwa ada potensi-potensi dari Desa Bululawang yang itu bisa diangkat untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dari masyarakat Bululawang. Nah, dari situlah kami melihat ada prospek yang baik juga pada koperasi wanita. Dalam hal ini waktu itu ketuanya adalah Bu Sri. Ya, kami bincang-bincang dengan beliau apa saja potensi yang dimiliki oleh Desa Bululawang. Ternyata potensinya luar biasa di Desa Bululawang ini, di mana masih banyak lingkungan atau hasil-hasil dari alam yang belum potensi itu belum digali dan belum dikembangkan sebagai pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan salah satu hal yang bisa mendukung adalah keberadaan dari ibu-ibu. Para ibu-ibu ini sebagai anggota koperasi wanita itu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usaha industrinya. Nah, inilah yang kami angkat menjadi suatu topik waktu itu dalam pengabdian masyarakat, sehingga UMKM ya kami kembangkan dari sisi anggota koperasi wanita. Di situ ada potensi karena di daerah Bululawang ini ada banyak pohon apokat. Kemudian ada
tanaman-tanaman ya seperti tales, pisang, singkong itu belum dimanfaatkan karena memang terus terang saja daerah Bulu Lawang itu jauh dari kota Blitar dan transport pun masih terbatas ya. Nah, inilah yang kami kembangkan. Kemudian ada potensi yang sangat belum atau ya sangat efektif dan baik sekali dikembangkan, yaitu dengan adanya rumput laut, karena potensi alam yang sangat indah dari desa Bulu Lawang ini adalah Pantai Pasur ya. Dari Pantai Pasur inilah yang akan kami kembangkan didukung oleh UKM ya, oleh UKM dari anggota koperasi. Dan ini selama kami melakukan pengabdian masyarakat di Desa Bulu Lawang, akhirnya UKM itu berdiri dan inilah hasil-hasil yang kami berikan kesempatan untuk dikembangkan di Desa Bulu Lawang. Salah satunya yang sangat potensial adalah batik tulisnya. Kemudian ini di sini ada menjeng ini makanan khas ya di desa. Kemudian ada kerupuk rumput laut, ini yang kami kembangkan sehingga kalau bisa UMKM itu berkembang dengan kreativitas dari para anggota koperasi wanita begitu, sehingga kami menganggap bahwa hal ini penting bagi UMKM di Desa Bulu Lawang dengan ekonomi kreatifnya begitu. Terima kasih Bu Endang. Sekarang saya ke Bu Eni terlebih dahulu. Ibu kan sebagai Ketua LPPM Universitas Wisnuwardana Malang, bagaimana Bu LPPM memfasilitasi pengabdian ini? Silahkan dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Tika. Sebelumnya saya menyapa pemirsa dulu. Semoga semuanya kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan LPPM selama ini LPPM Unida juga sudah mendapat hibah pengabdian masyarakat, dan alhamdulillah tahun kemarin kita mendapatkan klaster memuaskan dan masuk dalam 10 besar program pengabdian masyarakat. Alhamdulillah prestasi itu kita capai. Nah, untuk program pengabdian masyarakat memang sudah lama kita menggerakkan gitu ya bagi dosen untuk melakukan program-program pengabdian masyarakat. LPPM selalu memfasilitasi dalam hal ini program-program pengabdian masyarakat yang selama ini sudah kita lakukan. Untuk beberapa daerah yang sudah kita kerjasamakan itu antara lain ada di Jombang dengan pemberdayaan jambu gondang manis, kemudian ada di Pamekasan dengan pemberdayaan UMKM batik Podek, kemudian juga ada di Probolinggo dengan UMKM bordirnya. Kemudian ada di Malang juga dengan revitalisasi waduk di Desa Tajinan. Nah, itu adalah program-program yang selama ini sudah kita dapatkan melalui hibah dari Kemenristekprin. Namun dalam hal ini saya juga ingin memberikan suatu masukan gitu ya bagi teman-teman yang akan melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu sebenarnya unik. Jadi kita seperti yang Bu Endang sampaikan tadi, kita berangkatnya itu pasti dari persoalan-persoalan di masyarakat. Jadi ketika kita melakukan penelitian, maka kita pasti menemukan persoalan-persoalan di masyarakat. Nah, persoalan-persoalan itulah yang akan kita angkat untuk dijadikan program-program pengabdian masyarakat. Nah, di situ kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama seperti yang kita lakukan di sini, ini di Desa Bulu Lawang. Potensi yang terbesar ini adalah Pantai Pasur ya. Pantai Pasur dengan yang masih belum dikembangkan. Kemudian juga ada beberapa produk-produk yang belum tergali. Nah, disitulah akhirnya
Bu Endang beserta tim dan kami waktu itu tahun pertama kita ke sini untuk memetakan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, yang apa yang harus diangkat, kemudian apa yang harus diunggulkan, kemudian apa yang harus dikembangkan, itu hasil dari pemetaan di masyarakat. Nah, waktu itu kami berangkat ke sini untuk melakukan pemetaan itu. Ya. Nah, disitulah akhirnya ditemukan beberapa permasalahan di masyarakat tersebut. Demikian juga untuk yang lainnya. Jadi ketika ada di Jombang, kemudian ketika ada di Pamekasan, ada di Probolinggo, itu kita berangkatnya itu dari persoalan-persoalan di masyarakat. Seperti itu fasilitas LPPM, sehingga alhamdulillah LPPM Universitas Wisnuwardana berhasil untuk meraih prestasi itu. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan support dari Bapak Pimpinan Universitas Wisnuwardana, Bapak Rektor dan jajarannya yang telah mensupport semua kegiatan di LPPM. Seperti itu, Mbak Tika. Baik, terima kasih Bu Eni. Lalu saya menuju ke Ibu Sri Rahayu. Ya. Ibu kan sebagai pengurus Koperasi Wanita Intani Desa Bululawang ini. Iya. Bagaimana perkembangan UMKM di Desa Bululawang ini, Bu? Silahkan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Tika. Ya, sebelumnya kami sebelum kedatangan dari Ibu Endang, sebelum ada PPDM dari Wisnuwardana, koperasi kami ini belum ada usaha UMKM sama sekali. Usahanya masih sebatas simpan pinjam. Lah simpan pinjamnya itu hanya untuk konsumtif. Maksudnya tidak untuk modal usaha. Jadi modal koperasi kami macet di situ karena ya maklum warga sebagai anggota koperasi itu belum sadar kalau pinjam di koperasi itu untuk usaha. Jadi untuk konsumtif saja. Setelah adanya pelatihan-pelatihan dari PPDM Wisnuwardana yang diketuai oleh Ibu Endang, Kobuan kami semakin berkembang. Mula-mula belum ada UMKM, selanjutnya ada mulai dari diberi pelatihan batik, pelatihan olahan makanan yang bahan bakunya dari potensi hasil alam di daerah kami. Jadi Kobuan kami sekarang sudah mempunyai produk UMKM. Contohnya itu dari batik Trisula yang mengambil ikon dari buah apokat yang dijadikan ikon batik kami. Yang kedua, produk dari kami yaitu keripik menjeng, bahan bakunya dari ketela yang dihasilkan dari lahan warga desa sendiri, jadi bahan baku dari lokasi setempat. Yang ketiga ada keripik pisang, bahan bakunya juga dari daerah sini, dari daerah Bululawang. Ada kerupuk rumput laut, ini juga potensi di daerah kami, yaitu dihasilkan dari Pantai Pasur sini. Yang ini semua bisa mendukung adanya kemajuan wisata desa kami. Sebelumnya wisata desa kami sebelum kedatangan PPDM dari Wisnuwardana belum terjamah sama sekali. Jadi Pantai Pasur ini masih belum ada pengunjungnya seperti sekarang ini. Kalau sekarang tiap hari Minggu sudah banyak. Jadi kami selaku pengurus Kobuan meminta kepada semua anggota agar meningkatkan UMKM-nya. Jadi semua bisa produk yang tujuannya yaitu sebagai souvenir camilan di pinggir pantai sini. Jadi ini UMKM dari Kobuan kami yang sebelumnya belum ada PPDM dari Wisnuwardana, yang masih belum punya usaha apa-apa, sekarang sudah bisa. Alhamdulillah produk dari anggota koperasi kami juga sudah bisa terus diproduksi setiap hari. Tuh, bisa dikonsumsi para pengunjung.
bisa Itu dirasakan hasilnya. bisa dirasakan hasilnya mulai dari sekarang ini. Kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Wisnu Wardana yang telah membimbing kami membawa Desa Bululawang, terutama Kofban kami semakin maju, semakin mempunyai usaha. Kalau sebelumnya hanya simpan pinjam yang macet karena hanya untuk konsumtif, sekarang sudah bisa untuk usaha di para anggota kami. Sekian Mbak Tika, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri Rahayu. Ya Bu, Ya. dalam faktanya atau dalam perjalanannya pasti ada kendalanya ya Bu ya. Iya. Ya. Kalau boleh saya tahu ya Bu, kendalanya itu apa saja dalam pengabdian ini? Silahkan saya ke Bu Endang terlebih dahulu. Iya. Ya. Ya, terima kasih Mbak Tika. Ya memang kendala di awal itu sangat besar yang harus kami hadapi, khususnya dari kepercayaan anggota koperasi terhadap kami waktu itu datang ya. Banyak yang meragukan program-program yang akan kami berikan ya. Karena mereka sudah merasakan dulu pernah dilakukan pelatihan, penyuluhan dari dinas ataupun dari instansi lain, tetapi pada kenyataannya berhenti di jalan ya. Terus kemudian kami meyakinkan kepada anggota bahwa kegiatan ini tidak hanya berhenti dalam pelatihan, tapi kami juga harus mendampingi. Jadi selama beberapa bulan itu di tahun pertama kami sering, walaupun jaraknya jauh ya Mbak, dari Malang ke Desa Bululawang ini lumayan ya, dan jalannya pun juga lumayan masih belum bagus ya. Tapi tantangan bagi kami, jadi kami tetap ke sini untuk membimbing dan mendampingi dari anggota koperasi untuk membuka usaha di UMKM itu. Kemudian ya berjalannya waktu dari potensi-potensi itu yang tahun pertama kita belum tahu, pada tahun kedua akhirnya kita menemukan potensi, ternyata masih ada potensi yang terpendam yang belum diketahui, yaitu salah satunya rumput laut. Kemudian kemarin juga ada lagi yang tahun ketiga ditemukan di pinggir sungai apa Bu? Sungai Kondang itu ada mangrove, buah mangrove, yaitu dari pengurus Pok Darwis itu diketemukan ada buah mangrove itu ternyata bisa dikonsumsi, jadi dibuat dodol. Kemarin itu sudah dicobakan untuk dibuat dodol, kemudian dibuat sirup. Nah ini ada perkembangan ternyata dari kendala yang di awal itu dari ketidakpercayaan dari teman-teman di anggota koperasi itu, ternyata berjalan waktu mereka bisa merasakan hasilnya dan alhamdulillah bisa terlampauilah kendala itu, bisa diselesaikan. Terima kasih Bu Endang. Untuk Bu Sri bagaimana Bu, sebagai pengurus koperasi wanita, kendalanya yang ditemukan itu seperti apa? Ya, Silakan. kendala yang kami temukan itu kesadaran anggota kami itu mula-mula belum ada tentang usaha itu, karena anggota kami itu belum sadar kalau rupiah kecil itu kalau dikumpulkan lama-lama jadi besar, itu belum sadar. Jadi kalau orang desa itu kan mayoritas pekerjaannya petani, jadi kalau dulu itu hanya seorang ibu rumah tangga itu ikut suami ke kebun, tiap hari pergi ke kebun, tidak sadar kalau bahwa kita dengan usaha itu akan meningkatkan ekonomi di keluarganya. Tapi lama-kelamaan setelah setiap hari berkumpul dengan para anggota itu, akhirnya ya sadar bahwa kalau kita bisa mengolah hasil kebun kita, hasil alam itu akan menghasilkan rupiah yang lebih tinggi, nilai jual akan lebih tinggi. Itu yang menjadi kendala, yaitu yang di masalah anggota kami. Kalau di bidang wisatanya itu kesadaran masyarakatnya itu tentang merawat lingkungan itu yang kurang sadar. Tapi alhamdulillah karena sudah dibentuk Pok Darwis, ya Pok Darwis itu sekarang sudah mulai bekerja di lapangan. Jadi setiap hari Pok Darwis selalu koordinasi dengan pengurus-pengurusnya sehingga terbentuklah Pantai Pasur yang sangat asri ini. Terima kasih Ibu Sri. Lalu saya ke
Ibu Ketua LPPM, kendala Bu yang biasanya ditemui oleh LPPM khususnya Universitas Wisnuwardana Malang dalam pengabdian masyarakat ini seperti apa? Bisa Ya. diceritakan ya Bu? Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi memang melakukan pengabdian masyarakat itu tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh para dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat. Tidak semudah kita melakukan kegiatan itu, kemudian masyarakat dengan serta-merta mengikuti. Biasanya kita melakukan pendekatannya itu secara intensif dulu, sehingga seperti yang sudah lama kita kerjakan biasanya itu begini. Awal mula kita datang itu pasti dipertanyakan ini para dosen ini mau mengapa. Biasanya karena yang melakukan pengabdian masyarakat berbasis hibah, maka mereka mesti menanyakan kira-kira Bapak Ibu dosen ini akan melakukan kegiatan semacam apa. Itu jelas memerlukan suatu pengertian dari masyarakat setempat. Itu kendala yang pertama. Dan nanti ketika program, biasanya ini kalau program hibah ini selama 3 tahun, program itu habis, keberlanjutan dari program itu yang memerlukan suatu effort yang tinggi gitu. Nah, masyarakat kalau tidak disadarkan mulai dari tahun pertama, kemudian kedua, itu biasanya akan kembali lagi gitu. Jadi dibutuhkan mitra-mitra seperti Busri, kemudian mitra yang memang mempunyai niat yang betul-betul merubah tentang kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang akan ditindaklanjuti oleh masyarakat sekitar. Jadi masyarakat yang menjadikan mitra ini gitu. Itu yang kendala yang paling susah untuk dilampaui. Itu kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua adalah program yang tidak berdasarkan hibah, maka kita juga perlu mencari mitra-mitra yang memerlukan suatu niat untuk melakukan pengabdian masyarakat itu. Jadi di situ artinya keberlanjutan program ini yang harus dikuatkan oleh para dosen pengabdi untuk bisa terus melakukan pengabdian masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Kalau tadi kita membahas tentang kendala, pasti ada pemecahan dalam kendala tersebut. Bisa dibagikan solusinya seperti apa? Saya ke Bu Endang terlebih dahulu ya, silahkan Bu. Iya, Mbak Tika. Ya, kendala itu kami temui di awal. Iya. Berjalannya waktu, yang paling utama kami lakukan adalah membangun komunikasi. Ya, membangun komunikasi. Di dalam komunikasi itu kami selalu menyadarkan bahwa kegiatan kami ini adalah bukan untuk kami, tetapi untuk masyarakat itu sendiri. Karena berangkatnya dari permasalahan di masyarakat, kami hanya membantu memecahkan permasalahan tersebut, sehingga kami selalu berkomunikasi untuk membangun bagaimana menyadarkan mereka dan memberikan kepercayaan. Kalau tadi awalnya ada ketidakpercayaan, setelah kita bisa membangun komunikasi, membuktikan bahwa ada pendampingan, tidak hanya pelatihan, ada pendampingan, akhirnya mereka tersadarkan. Nah, dari situlah mereka akhirnya mau dan bersedia untuk melakukan dan melaksanakan perubahan-perubahan yang menuju kepada kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kami harapkan setelah tahun ketiga ini, apa yang kami programkan, ya, tujuan akhir kami adalah membentuk desa wisata berdasarkan ekonomi kreatif, itu akan terbentuk. Buktinya sekarang sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Bu Sri, Pantai Pasur yang dulunya itu sepi, tidak ada pengunjung, sekarang sudah mulai rame. Kemudian dari situ ada Sungai Kondang yang dulunya kapal atau perahu itu tidak jalan, sekarang sudah ada hari-hari tertentu yang kemudian di sekitarnya yang dulunya tidak ada penjual, sekarang sudah mulai banyak penjual dan
Alhamdulillah didukung oleh Pok Darwis, dibentuk oleh adanya Pok Darwis yang bisa melakukan, menghandle dan mengkoordinir semua kegiatan itu dengan baik. Itu ya alhamdulillah sampai tahun ketiga baru berjalan. Alhamdulillah ya Bu, berarti dengan adanya kedatangan tim PBDM Universitas Wisnuwardana Malang ini bisa memberikan sisi positif. Jadi saya dulu pernah Bu datang ke sini tepatnya 5 tahun yang lalu. Itu belum sebagus dan serapi sekarang. Jadi sekitar tahun 2016 itu tidak seperti sekarang. Sekarang itu lebih bagus, lebih indah. Dan juga sudah banyak yang berkunjung ke Pantai Pasur ini khususnya. Baik, sebagai contoh di belakangnya ibu-ibu narasumber ini terdapat salah satu spot foto yang dulunya saya pas waktu kesini sekitar 2016 itu tidak ada, dan sekarang sudah ada dan sudah berdiri. Bagaimana Bu Endang bisa diceritakan tentang karya ini? Silahkan. Iya, kami itu bekerja dengan tim ya. Ada 4 orang ya. Kemudian di tahun kedua sudah terbentuk Pok Darwis ya. Jadi ini adalah ya hasil dari UMKM yang anggota koperasi wanita itu. Kemudian dibentuk Pok Darwis tahun kedua. Kemudian kita membenahi tempat wisata ini. Salah satu yang kami usahakan ya adalah spot untuk foto. Ya, ini adalah salah satu bantuan dari kegiatan program PPDM ini. Kemudian ada tulisan di depan itu jalan masuk, itu ada desa yang menunjukkan masuk desa wisata. Kemudian ini adalah hal positif yang kami berikan supaya sekarang ini kalau misalnya kita ke tempat wisata tidak ada yang menunjukkan ikon atau tempat kekhasan, itu tidak masih ada kekurangan lah gitu ya. Nah, ini dibuat dari kayu jati ya, didukung oleh dosen dari Fakultas Ekonomi yaitu Pak Roy yang juga punya usaha mebel, sehingga saling membantu lah begitu. Jadi selain dari tim kami sendiri, ada dosen dari Fakultas Ekonomi itu yang juga membantu suksesnya ini. Jadi kami tetap melibatkan teman-teman. Nah, ini tidak hanya di sini, di daerah Sungai Kondang itu pun juga kami berikan spot yang akhirnya inilah yang mungkin bisa mendatangkan. Sedangkan hasil-hasil UMKM ini mendukung daripada desa wisata yang kami bentuk. Dan alhamdulillah mungkin bisa saya tambahkan, tahun ini ada lomba desa pariwisata di Provinsi Jawa Timur. Walaupun masih baru ya Bu Sri, tapi berani untuk tampil, kami support untuk tampil, dan kemarin itu masuk ke 10 besar ya di nominasi ya, walaupun belum menang ya, tapi paling tidak sudah berani untuk itu. Itu Mbak Tika. Baik, terima kasih Bu Endang. Saya kembali lagi ke topik sebelumnya. Ini saya ingin bertanya ke Bu Eni. Bu Eni, kalau mendapati kendala-kendala di lapangan tentang pengabdian masyarakat itu dari LPPM seperti apa solusi yang ditawarkan? Silahkan Bu. Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi solusi yang akan ditawarkan oleh LPPM selaku lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di sini akan terus mendampingi dosen pengabdi. Yang pertama adalah kita akan memberikan diskusi gitu ya, membuat diskusi dengan pengabdi, kira-kira permasalahannya apa, kendalanya apa, kemudian coba kita pecahkan secara bersama-sama. Nah, ketika membutuhkan fasilitasi dari LPPM, maka saya bersama tim LPPM akan melakukan pendekatan kepada mitra kami, mitra dari dosen kami yang mengabdi ini. Misalnya di sini kira-kira dari potensi Pantai Pasur ini masih apa yang bisa dikembangkan lagi. Nah, itu kita diskusi juga, memberikan masukan-masukan kepada Bu Endang selaku pengabdi. Kemudian saya ambil contoh ya Bu Endang, kemarin waktu rumput laut itu belum diolah, kita juga memberikan
suatu alat ya, alat untuk pencuci mencuci rumput laut. Itu masukan dari kami sehingga mitra kami itu bisa mencuci rumput laut tersebut, dan itu dipatenkan ya Bu Endang ya, dalam proses pematenan. Nah, itu salah satu solusi-solusi yang, jadi selaku LPPM saya akan terus memberikan solusi-solusi berupa program-program yang akan dilakukan di mitra-mitra yang menjadi mitra pengabdian dosen-dosen kami. Seperti itu Mbak Tika. Ya. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi bincang santai kita pada kali ini. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan memberikan informasi untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Unida Malang. Bagi Anda yang sedang berkunjung di Kabupaten Blitar, jangan lupa untuk datang di Pantai Pasur, tepatnya di Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Terima kasih saya aturkan kepada para narasumber yang telah hadir dan juga memberikan informasi yang sangat menginspirasi. Sekian bincang santai kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Badarudin, biasa dipanggil Badar. Saya dari Desa Bululawang asli. Di sini akan saya menceritakan tentang sejarah, terus hiruk pikuk dan pilunya itu gimana, sejarah tentang Pantai Pasur ini. Pantai Pasur itu diambil dari kata Pasuryaning Jagat, yang berarti wajah dari dunia. Wajah dari dunia itu meliputi segalanya. Ada wajah itu berupa hidung, ada mulut, ada kuping, ada mata, dan juga sebagainya. Pasur itu punya segala, Bapak Ibu sekalian dan pemirsa. Kita punya pantai, kita punya lokasi untuk para layang terbaik, salah satunya sudah dites sama salah satu komunitas para layang ada di Malang. Kita punya sungai yang tidak ada duanya di Kabupaten Blitar maupun di Jawa Timur, yaitu adalah namanya Sungai Kondang kalau orang awam menyebutnya. Tapi kalau daerah sini itu biasanya Sungai Seneng, Pak, lebih tepatnya Sungai Seneng. Karena apa? Sungai Seneng itu setiap orang yang ke sana senang. Airnya jernih, enak buat renang, dan tidak ada, dijamin tidak ada hal-hal yang tidak dengan seperti buaya, dan nggak ada. Oke, saya ceritakan dahulu. Itu mungkin sejarah singkat dari Pasur, yaitu Pasuryaning Jagat. Awal mula kita itu dulu tahun 2015. Tahun 2015 itu kita setelah adanya tambang, eksplorasi mulai dari tahun 1983, tambang pasir besi yang ditutup dari ke tahun 2012. Pasur itu seperti ibaratnya pantai yang terluka. Pasirnya diambil, alamnya rusak, panas sekian sangat drastis. Dulu itu di sini hampir 45 lebih derajat Celcius. Sekarang ya kita sudah menikmatinya, ibaratnya sudah sejuk untuk di bawahnya. Itu adalah luka. Nah, tahun 2015 itu kita sama kelompok nelayan dan juga tokoh-tokoh masyarakat Pasur itu mengadakan sebuah kegiatan yang ditemani juga waktu itu dari Bapak Wakil Bupati, yaitu Bapak Rianto, itu penanaman mangrove pertama di Kabupaten Blitar. Di situ kita mulai berupaya berkompetensi untuk supaya Pasur itu kembali pulih seperti dulu kala. Dulu kala itu banyak pohon pandan laut,
banyak pohon kebun, banyak pohon nyamplung dan lain sebagainya. Kita berupaya untuk mengembalikan itu. Selain itu, yang berada di muara sungai dulu itu banyak sekali juga mangrove yang jenisnya itu lokal. Di sini kalau lokal itu mangrove-nya jenis Soneratia alba, latinnya. Kalau di sini masyarakat bogem, jenis bogem. Itu mulai kita budidayakan dan kita yapkan untuk penanaman kembali. Sekarang sudah mulai terasa. Sekarang kita sudah punya komitmen untuk membangun pasur supaya cepat kembali dan kita juga bisa menikmati hasilnya selain dari tambang. Itu adalah sejarah yang kelam. Dari tahun 2019 kalau tidak salah itu Wisnuwardana mulai masuk. Awalnya itu kita tidak tahu menau. Dari tahun 2019 itu kita tidak tahu karena kita itu kelompok kecil yang hanya peduli sama pasur. Awalnya itu Wisnuwardana peduli kepada UMKM. Jadi kita itu miskomunikasi dulu itu, nggak bertemu. Tapi akhirnya suatu saat itu kita pernah ketemu. Akhirnya dirumuskanlah kita bicara-bicara Pok Darwis. Di Pok Darwis itu baru kita mulai menemukan frekuensi yang sama. Oh ternyata Wisnuwardana itu dulu yang kita orientasinya tidak tahu sama sekali, oh ternyata tujuannya mulia, ternyata tujuannya seperti ini. Oke, berarti kita bisa berjalan bersama-sama menuju ke ekonomi yang lebih maju dari tahun itu. Jadi akhirnya kita berkolaborasi dengan bimbingan dari Wisnuwardana juga. Di tahun demi tahun kita mulai membuat program, kita eksekusi satu persatu dengan langkah-langkah yang diperhitungkan. Mulailah timbul kepercayaan kepada masyarakat. Oh ternyata pasur itu yang dulunya panas, gersang dan juga enggan ada 1-2 orang mungkin itu hanya pemancing, nggak ada wisatawan seperti ini, nggak ada. Akhirnya mulailah terbentuk Pok Darwis, mulailah terbentuk namanya Pok Darwis Pasur Kondang yang memiliki jargon pasur asik. Apa itu asik? Asik itu ada kepanjangannya Bapak Ibu. Asri, indah, sejuk, dan apa itu? Inovatif, kreatif. Asik, asri, sejuk, indah, kreatif. Ya, ada 4 itu. Selain itu, yang jargon di sini itu adalah moto kami dan juga visi misi kami untuk menjadikan pasur seperti itu. Itu pemikiran yang tidak sengaja waktu kita bertapa dulu, waktu kita tirakat banyak-banyak sama yang kuasa mohon, ternyata mendapatkan gambaran asik. Asik dalam hal apa? Pantainya asik, sejuk, indah, luas. Wahananya mencukupi segalanya. Terus sungainya buat wahana apa saja juga bebas. Naik perahu, kalau di pantai-pantai lain mungkin hanya 500 meter, 300 meter, kita bisa 1 kilometer. 1 kilometer untuk perahu dan wahana air, renang, sepak bola, atau nanti kemungkinan di sini akan ada dibangunkan juga poli pantai. Semoga kita nanti untuk kedepannya seperti itu. Nah, semoga Wisnuwardana juga tidak bosan-bosan menemani kami, membimbing kami supaya pasur bisa dikenal ke masyarakat luas dan bisa menjadi salah satu ikon di Kabupaten Blitar. Nah, harapannya kami seperti itu. Biarlah tambang yang dulu-dulu itu sudah berlalu, kita sambut buka lembaran baru, kita buka pasur, pantai pasur. Nah, untuk infrastruktur dan lain sebagainya, mungkin ada apa ya, sejenis masukan dan sebagainya, kita siap menerima karena kita itu masih baru di sini, itu belum maju seperti desa-desa lain, wisata-wisata lain kita belum. Mungkin dari Bapak Ibu atau pemirsa sekalian ada usulan dari sebagainya, monggo silakan, kami terbuka. Kalau pengen berwisata ke sini silakan, kami menerima lapang dada. Nah, untuk selanjutnya monggo saya persilahkan untuk Mas Arkam. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Ruknat. Perkenalkan, nama saya Arkam Maulana. Saya di sini sebagai Kasih Pengembangan Kelembagaan Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Terima kasih banyak kepada Universitas Wisnuwardana Malang
yang telah mendampingi Desa Bululawang ini dalam sektor pariwisata, terutama dalam pengembangan Pantai Pasur. Sangat tepat Universitas Wisnuwardana Malang ini mendampingi Bululawang dikarenakan bahwa sekarang ini infrastruktur yang ada di daerah Bululawang ini sudah semakin maju dengan adanya pembangunan jalur lintas selatan yang sudah dimulai dan segera akan selesai juga di akhir tahun ini. Dari aksesibilitas yang ada itu, daya tarik yang ada di Pantai Pasur ini sudah sangat lengkap. Yang sudah diceritakan tadi oleh Mas Rohmat bahwa banyak sekali daya tarik wisata yang bisa dikembangkan untuk menjadi magnet pengunjung di Pantai Pasur. Harapan kami di Dinas Pariwisata bahwa pertama, rekan-rekan yang ada di Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, terutama di pengelola Pantai Pasur ini akan terus mempunyai semangat dan mental baja dalam mengembangkan Pantai Pasur ini khususnya dan Desa Bululawang pada umumnya. Hal ini nanti akan menjadi modal bagi rekan-rekan untuk lebih sejahtera. Kedua, kami akan terus berusaha mendampingi rekan-rekan bahwa rekan-rekan tidak boleh berhenti untuk berinovasi, berkreasi, dan berkomunikasi dengan kami dan berkomunikasi juga dengan beberapa rekan-rekan di luar, juga berkomunikasi juga terus dengan Universitas Wisnuwardana Malang dalam pengembangan sektor wisata. Yang ketiga, terima kasih banyak juga dan mohon juga bahwa Universitas Wisnuwardana Malang akan terus mendampingi, akan terus memberikan ide-idenya untuk Pantai Pasur. Harapan kami bahwa sesegera mungkin, ada target mungkin tahun 2024 ataupun sampai 2025, bahwa Pantai Pasur ini akan menjadi salah satu destinasi unggulan pariwisata di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar, maju bersama, sejahtera bersama. Terima kasih.